Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mengenalkan diri, di sini saya Bubur dan rekan saya Bagus Muhammad Al-Hasan. Beliau di sini sekarang sebagai narasumber pada talkshow atau podcast ya. Podcast pada malam kali ini, yang dimana kami akan membawakan seputar pelabuhan Sarangan yang ada di Bandung. Mungkin teman-teman sekalian, khususnya yang ada di Serang ya udah pasti tidak asing lagi lah ya dalam pelabuhan ini, yang dimana ya ini dulu menjadi pelabuhan terbesar kedua kalau itu salah satu masuknya juga pokoknya Belanda juga masuknya dari sini, aroma cengkeh, pokoknya aroma ladang ada Belanda masuknya dari sini. Intinya pokoknya di sini peruntuhan Malaka juga ya. Iya. Nah intinya setelah itu lah. Jadi hari ini kita akan menjelajahi pelabuhan Karangantu, yang dimana tempatnya ada di Kecamatan Semen, Kota Serang. Dahulu Karangantu adalah sebuah pelabuhan dagang besar kedua di Nusantara. Nah langsung saja. Yang pertama kan dahulu tuh dermaga ini dipenuhi kapal-kapal membawa komoditas dunia, kemudian di masa ini tuh kapal-kapal yang bersandar di dermaga setelah kita kemarin melakukan survei observasi lah kan, yaitu Karangantu itu sedikit berbeda lah. Jadi pertanyaan saya ini yang pertama, jadi berapa sih rata-rata jumlah kapal nelayan yang bersandar di dermaga tersebut dalam sehari? Kalau kemarin saya lihat ya di dermaga itu ada sekitar 200 kapal gitu yang bersandar gitu di pelabuhan itu. Tapi sayangnya gitu yang para kita itu masih terbilang surut gitu, jadi masih belum padat. Kalau dermaga semua itu kapal-kapal dermaga masih di laut pas semua. Padahal sebagian juga kita karena kesana kita di sore hari yang pokoknya yang kayaknya persiapan buat malam lagi ya, buat laut lagi ya kayak gitu kemudian. Jadi jika pelabuhan ini pada abad 16 ya, sekitar abad 16, tapi kita ngubahnya sekitar di abad 19, 20, 21 lah, abad-abad sekarang. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa masuknya jalur rempah-rempah juga di sini. Jadi pertanyaan yang kedua yang mungkin komoditas apa yang saat ini paling mendominasi dari hasil tangkapan nelayan, atau terutama ya dalam konteks tembang atau kumbung ya, cumi-cumi atau ikan teri atau apa jenisnya yang akan ditarik kemarin setelah observasi. Kalau kemarin itu ya saya melihat gitu, kalau di sana komunitas itu ikan tangkapan laut yang paling besar itu di ikan laut dalam gitu, dimana itu ada ikan sejenis yang di perairan di dalaman 500 meter bawah gitu. Oh iya. Atau di 100 meter gitu di bawah laut gitu. Dan juga di sana juga yang paling banyak ini ya kerang itu, kerang darat, sama kerang apa sih itu saya lupa tuh kerang itu. Dan juga di sana juga ada kepiting paling banyak gitu. Kalau misalnya juga kalau kepiting itu ada musiman di sana. Kalau musiman itu dia itu bakal murah kalau di musim itu. Kalau di musim itu bahannya itu harganya itu anjlok banget itu, tinggi itu. Jadi di rumah anak itu jadi merasa katakan gitu, kalau misalnya kepiting ini lagi mahal tuh susah gitu. Oh berarti jadi kalau misalkan permintaan ini tinggi tapi barang banyak itu harga murah dan stabil. Akan tetapi bila permintaan banyak akan tetapi barang itu sedikit jadi mahal. Seperti itu. Jadi dan juga di sana tuh yang paling banyak tuh ada ikan asin tuh. Nah ikan asinnya tuh apa aja? Nah, ikan asin saya nggak tahu, jadi banyak ikan asin berjejeran tuh di sekitaran pelarangan itu. Dari ujung pelabuhannya dan sampai ke arah ke tempat pelarangan luar juga kan, di luar juga kan ada pelarangan ya. Di sana
asin itu berjejeran gitu. Tapi gini mas, kemarin pas kita kesana saya melihat bahwa orang-orang yang berjualan di luar area normal malah kayaknya apa lebih banyak daripada yang di dalam. Nah itu ada dia. yang apa yang saya lihat itu kok bisa kayak gitu? Nah itu juga bingung itu mas tuh. Apa itu di monopoli atau gimana? Atau emang misalkan para nelayannya itu langsung menjualnya ke orang-orang yang mempunyai lapak di luar atau gimana itu? Nah, itu juga kalau juga ada bingung ya, karena di dalam tuh dikira saya mah ya lapak Iya. itu sebuah bangunan gitu ya, seperti yang kalian tahu gitu. Setiap pelabuhan itu ada sebuah bangunan yang buat menaruh itu ikan-ikan para nelayan dijual gitu. Nah pas kemarin saya lihat niatnya cuma ruang terbuka gitu tuh, dan di situ kan sedikit gitu, jadi yang paling banyak itu yang di luarnya gitu, bukan di dalam pelabuhannya gitu. Jadi saya juga bingung itu karena dari udah kan sekarang mah ya karena bagaimana ya pelabuhan kayak kurang aktif gitu tuh, jadi udah sebagai tempat nelayan doang. Nah dari pemerintah itu nggak ada suatu hal yang buat menaungi gitu para nelayan ini. Atau kan nelayan itu dikasih tempat buat jualan. Nah di tempat tertutup ya itu ikan masuk proses sedang gitu, Benar. masuk keluar gitu. Jadi ya intinya ekonomi di sini tuh tidak ditopang oleh larangan. Iya, benar. Jadi di sepanjang pesisir ini jadi berdiri warung-warung kecil juga, lapak-lapak di luarnya, di luar dermaga. Ya, kayak gitu. Nah, selain tempat pelelangan, Mas Damar, bagaimana masyarakat lokal ini memanfaatkan area pesisir Karangatu ini untuk kegiatan ekonomi lain? Masakan atau menjadi daya tarik ekonomi lain? Tanggapan? Dari situ juga ternyata yang saya lihat juga ya, itu ada sebuah tempat warung makan gitu ya. Nah sangat Rumah makan. yang rumah makan itu sangat strategis itu. Nah dimana saya kan tempat jual ikannya, nah langsung itu dibakar-bakarin gitu ya, hasil dari tangkapan laut itu. Nah bagi kan yang kan kalau orang sekarang pada tahu gitu ya, di sana kan ada sebuah wisata namanya Pantai Gope itu. Nah hasil dari berjalan-jalan keliling di Pantai Gope ini, nah para wisatawan ini mau makan gitu di buah apa gitu tuh, ada sebuah warung makan gitu. Jadi itulah strategis banget itu. Oh gitu ya. Jadi Ya. ya mungkin jadi kita bersyukur ya, salah satunya orang-orang sekitar itu membuka lapak itu mungkin untuk meningkatkan perekonomian Iya. kita. Betul sekali Mas Bubun. Ya, jadi ya melihat fenomena itu ya, jadi bagaimana mengenai seputar situasi ekonomi masyarakat di Karangatu ini beberapa tahun terakhir. Jadi apakah tantangan keputusan mereka dalam yang hadapi terkait tangkapan ikan atau mungkin dampak perubahan iklim, dan juga kenaikan harga operasional, misal BBM, nah tentu lah mau berlayar itu pasti membutuhkan BBM soal mungkin tanggapan dari Mas Damar gitu. Yang pernah saya juga kan pernah melakukan tanya jawab gitu ya, keluarnya gitu terhadap daerah warga pesisir gitu. Nah ternyata mereka itu kalau mau menangkap ikan ya melihat tuh, melihat ada hari-harinya gitu tuh. Nah kalau kita hari ini lagi turun hujan deras gitu, nah mereka pasti hasil tangkapan itu sangat tinggi gitu, karena kan tantangan di tahun lepas itu sangat luar biasa itu banyak banget gitu ya. Nah harusnya itu masih nyala gitu tuh para kayak ini. Jadi mereka nggak lama-lama gitu buat di laut gitu, hanya sebentar gitu. Kalau misalnya dalam 6 jam atau 7 jam mereka di layar di laut itu cuma hasilnya cuma ada dapat 50% dapat, belum dari habis sebelumnya gitu tuh kan sebelum target. Nah sebelum target itu sebelum target kan sebelumnya kan tuh seperti 100% banget ya. Iya. Nah di kalau lagi musim
hujan tak badai gitu. Nah menurun tuh kayak 50%, 40% gitu tuh. Jadi aset tangkapnya itu sangat langka gitu. Berarti dari situasi lingkungan juga, Iya. karena dari badai, dari apa, dari cuaca, berarti Iya. itu juga hambatnya. Betul. Jadi salah satu acuan. Jadi warga sekitar itu lebih bisa memitigasi Iya. keadaan. Beliau sudah tahu bagaimana ya hipotesa ya. Iya, hipotesa. Maka misalkan ini cuaca kayak gini, kemungkinan kita udah melihat nih akan mendapatkan barang sekitar segini ya. Tapi kalau misalkan cuacanya lagi menentukan, lagi bagus-bagusnya, dia udah pede. Mau gimana pun berlayar, mau jam berapa pun berlayar, pasti udah dapat. Sudah pasti. 100% gitu. Jadi kayak gitu kan. Dan juga di sana juga tuh ya gas bubur kaya. Bahan bakar juga sangat ngaruh gas bubur. Seperti solar gitu. Nah, kalau bahan bakarnya kayak langka gitu, dari pemerintahnya nggak ada gitu, BBM-nya gitu. Nah, nelayan juga nggak bakal bisa pergi berlayar gitu. Nah, itu yang bikin kita juga sangat luar biasa gitu. Kalau kita bakar itu kan dari hasilnya dari nelayan gitu ya. Nah, kalau nelayannya nggak ada gitu ya, Gimana gitu ya? kan laut gitu. Nah, kita gimana makan ikan gitu ya. Jadi ya banyak untuk para pemerintah, masyarakat, ya tentunya pada kali ini khususnya pada saya nih, Iya, nelayan. PPM untuk diperhatikan. Nah kemudian mungkin selanjutnya untuk di lokasi Karangasem tersebut ya, kan itu tuh lokasinya dekat dengan situ. Mana salah satunya ada Aigo. Ya, dan tahu lah di situ tuh wilayah yang terus strategikan kaya akan sejarah budaya. Nah, kan tadi sudah disebutkan bahwa di sini itu dekat dengan Suronoan dan beberapa museum. Jadi apakah ada upaya terbaru dari masyarakat atau pemerintah setempat mengenai bagaimana sih melestarikan situs-situs bersejarah atau peninggalan dari kejayaan maritim Sultan Angkatan yang terletak dengan pelabuhan Karangasem itu, sehingga sejarah dan peninggalan sejarah kriminal. Karena ini dulu banget nih, pokoknya Karangasem itu sebagai pusat Dengan dari pertanahan karena sana Banten itu udah kalau misalkan angkat itu sampai sekarang Banten itu terbaik. sebelum pelabuhan Merak itu ada pelabuhan Karangasem tuh gitu. Dan mungkin langsung saja bagaimana mereka di bagaimana warga sekitar atau pemerintah untuk melestarikan budaya sejarah budaya untuk mempertahankan. Maksudnya itu ya dari maksudnya suatu organisasi atau sebuah kayak organisasi masyarakat itu yang menaungi budaya ini. Nah, mereka mengedukasi gitu pada masyarakat setempat gitu untuk bagaimana suatu wisatawan yang sih tempat wisata ini atau tempat sejarah ini ya kayak budaya ini bisa dijaga dengan aman gitu, baik gitu, dan juga tidak merusak gitu apa yang ada yang disediakan itu. Nah, di bawah 10 tahun gitu ya. Nah, pelabuhan Karangasem itu harusnya dibuat sejarah gitu. Nah, dibuat sejarah itu dibuatkan museum itu tuh, museum di dalam pelabuhan Karangasem itu, di mana di situ ya harus dijelaskan itu bahwa pelabuhan Karangasem ini sangat berdamage gitu ya, beberapa gitu ada perekonomian di mana itu. Maka cara itu masih bisa itu. Opsi kedua dari pelabuhan Merak itu, kan pelabuhan Merak kan dia itu tempatnya singgah gitu ya. Nah di pelabuhan Karangasem juga artinya juga mengikuti gitu, karena supaya menghindarkan kemacetan gitu ya, di arah pelabuhan Merak juga gitu. Jadi ada sebuah pengalihan gitu untuk harus juga pelabuhan Karangasem itu sebagai tempat dihidupkan kembali gitu Pak, sebagai pelabuhan gitu terbesar gitu. Dan itu bisa juga tempatnya strategis gitu pelabuhan Karangasem itu. Jadi pada intinya upaya yang keras dilakukan
juga kemudian tangkapan pikiran bagaimana besarnya kayak dulu untuk menjadi perbandingan untuk sama sekarang. malah takut juga bagaimana itu. Mungkin ya mungkin itu cukup saja gitu. Ya mungkin ada closing statement dari Mas Kamal ya, mungkin untuk disampaikan kepada warga sekitar, pada nelayan atau pada pihak pemerintah atau mungkin pada akademisi. Boleh, silakan Mas Kamal. Jadi begini ya kawan-kawan ya. Nah, menurut saya suatu tempat sejarah itu jangan dihilangkan, jangan juga ditutup itu. Karena di tempat sejarah juga itu tempatnya sebuah kelahiran suatu peradaban gitu, dimana suatu peradaban itu jangan dihilangkan gitu, karena itu sudah menjadi ciri khasnya kita gitu sebagai orang Batak gitu, jangan sampai dihilangkan juga. Dan juga untuk para seperti akademis atau para pemerintah itu untuk memberikan edukasi gitu kepada masyarakat gitu supaya mereka juga melek gitu pada sejarahan di Banten ini, dan juga merasa ingin gitu ya melihat gitu di Banten ini buat sejarah itu ingin gitu daripada di daerah-daerah lain gitu seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, atau enggak di daerah Sumatera gitu. Mereka tuh buat sejarah itu ditingkatkan gitu, tidak diduakan gitu di Banten ini. Dan juga kan banyak juga sejarah Banten itu masih terpacu dengan sejarah lisan gitu. Tidak ada namanya itu ada namanya kayak sejarah tulis gitu, kayak belum ditemukan ya arkeologi di tulisan-tulisan gitu, tulisan-tulisan dari masa Sultanan Banten gitu atau masa sebelum Sultanan Banten gitu. Ya intinya jadi kita semua stakeholder yang memiliki kepentingan, ya mungkin kita juga seluruh masyarakat di Banten khususnya ya, tidak harus mempunyai kesadaran penuh akan sejarah ini asli. Karena kita dengan belajar sejarah bisa memitigasi kejadian-kejadian yang buruk di zaman dahulu jangan sampai terjadi di zaman sekarang. Mungkin itu cukupkan saja. Terima kasih kepada Mas Kamal yang telah menjadi narasumber pada hari ini. Kita jumpa di Selanjutnya ya.